Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Baqi. Di minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa orang yang beriman dengan nama Allah Al-Baqi, bahwa dia mengutamakan akhirat atas dunia, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya dengan nama Allah Al-Baqi, bahwa dia mengutamakan akhirat atas dunia karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mengutamakan akhirat atas dunia tidak lain adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan, semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, nah berarti semakin kita mengutamakan akhirat atas dunia. Namun bagaimanapun ibadah yang kita lakukan tadi banyaknya, bagaimanapun ketaatan tadi banyak kita gawi, tidak begitu berarti, tidak begitu bernilai di sisi Allah. Nah, apabila kita masih mempunyai diri yang kotor, apabila kita belum berpakaian dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Artinya sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dari segala sifat yang tercela dan dia menyebut nama Tuhannya. Maksudnya dia memperhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Fasalla, kemudian dia sembahyang, maksudnya beribadah. Jadi orang yang beruntung itu, ujar Allah, orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela, nah kemudian dia hiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Nah sesudah itu baru dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau diri kita bersih dari sifat-sifat yang tercela, kita berpakaian dengan pakaian yang indah, walaupun amal ibadah kita itu sedikit, tetapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di minggu yang lalu telah dijelaskan bahwa ada 7 sifat utama yang mesti kita bersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut.
karena 7 sifat ini merupakan sumber dari sifat-sifat yang tercela yang lainnya. Yang pertama syirik, yang kedua riya, yang ketiga ujub, kemudian yang keempat takabur sombong, kemudian yang kelima tama, yang keenam hasad iri dengki, dan yang ketujuh merasa aman dari perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau 7 sifat itu sudah kita bersihkan dari diri kita, nah berarti kita sudah tazakka ngarannya. Jadi qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Jadi ada 7 sifat yang utama yang mesti kita bersihkan. Bila yang 7 sifat tadi sudah kita bersihkan dari diri kita, nah kita sudah tazakka. Nah tinggal kita lagi memperhiasi diri kita dengan pakaian yang indah, dengan sifat-sifat yang baik. Nah yang pertama syirik. Nah syirik kita hilangkan dari diri kita, dan pakaian diri setelah membuang syirik adalah tauhid. Tauhid itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan atau hakikat. Nah, semuaan kita sudah belajar ilmu tauhid. Mungkin ada sudah beberapa kali tamat sifat 20. Nah, yang perlu ditambah dari pelajaran ilmu tauhid itu adalah kemantapan terhadap pelajaran ilmu tauhid itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita gali, kita kaji dalil-dalil, sumber-sumber yang menguatkan keyakinan kita terhadap pelajaran ilmu tauhid itu. Nah, tinggal lagi kita memantapkan ilmu tauhid itu. Kita pelajari, kita kaji dalil-dalil, sumber-sumber yang menguatkan keyakinan kita terhadap pelajaran ilmu tauhid itu. Nah, contohnya misalnya kita percaya bahwa Allah itu wajib bersifat wujud. Kita percaya bahwa Allah wajib bersifat wujud. Wujud artinya ada, mustahil Allah adam artinya tiada. Nah, tinggal kita gali dalil-dalil yang menguatkan keyakinan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang bertakon lawan kita, ujar orang, ikam meyakini bahwa Allah ta'ala itu ada. Lalu ujar orang, kalau Allah ta'ala itu ada, di mana Allah itu? Nah, kalau kita mempunyai dalil yang kuat, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ujar orang, ikam meyakini Allah ta'ala ada, di mana Allah ta'ala itu? Nah, sebagaimana Imam Ali, beliau pernah ditanya orang, ujar orang, di mana Allah? Nah, lalu ujar Imam Ali, kalau engkau menanyakan Allah itu di mana, berarti engkau menanyakan tempat. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu ada sebelum adanya tempat. Nah, jadi keadaan Allah sekarang sama dengan keadaan Allah yang dulu, tidak berhajat kepada tempat. Nah, kemudian kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu wajib bersifat qidam. Nah, qidam artinya adamul awwaliyah, tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Nah, tinggal lagi kita kaji, kita pelajari dalil-dalil yang menguatkan tentang qidam Allah. Allah itu ada, cuman tidak ada permulaannya. Mustahil Allah Ta'ala itu hudus, artinya baharu. Baharu itu artinya wujud ba'dal adam, ada sesudah tiada.
Macam kita nih hudus ngarannya, adanya kita didahului oleh tiada. Nah lalu orang bertakun lawan kita, ujar orang, kalau Allah Ta'ala itu ada, kapan? Apabila Allah Ta'ala itu ada. Nah, kayak apa kita menjawab? Ujar orang, ikam meyakini Allah Ta'ala ada. Apabila kapan Allah Ta'ala itu ada. Nah lalu ujar kita, kalau engkau menanyakan kapan Allah Ta'ala itu ada, nah berarti ikam ini menanyakan masa. Nah sedangkan masa itu adalah perputaran matahari dan bulan. Masa itu perputaran matahari dan bulan. Nah adanya perputaran matahari dan bulan lalu timbul masa. Nah sedangkan Allah Ta'ala itu ada sebelum adanya matahari, sebelum adanya bulan, Allah sudah ada. Yang menciptakan bulan Allah, yang menciptakan matahari Allah. Nah jadi Allah tidak diliputi oleh masa. Nah jadi dalil-dalil yang semacam ini yang perlu kita kaji, yang kita pelajari supaya menguatkan keyakinan kita terhadap pelajaran sifat 20 itu. Nah kemudian bagaimana caranya memantapkan ilmu tauhid yang ada pada diri kita? Kayak apa caranya supaya ilmu tauhid ini mantap dalam diri kita? Nah itu caranya ada dua. Yang pertama adalah kasratut tafakkur, banyak tafakkur, berpikir tentang kejadian kita sendiri. Kada jauh-jauh kita pikirkan kejadian diri kita. Kita lahir tahun 90 misalnya, atau kita lahir tahun 80. Nah sebelum tahun 80 kita kada ada. Dulunya kita ada, sekarang kita ada. Nah dulu misalnya kita hidup nyaman, sekarang susah. Siapa yang mengatur itu? Pasti ada yang mengatur. Pasti ada nang dulunya kita kadada, sekarang ada, pasti ada yang mengadakan. Nah jadi cara memantapkan tauhid yang pertama adalah kasratut tafakkur, banyak tafakkur, banyak berpikir tentang kejadian kita sendiri. Kemudian yang kedua kasratuz zikir, banyak zikir la ilaha illallah. Nah, jadi yang kedua banyak zikir la ilaha illallah. Nah, apabila tauhid ini kita rawat dengan banyak tafakkur, apabila tauhid ini kita rawat dengan banyak zikir kepada Allah, maka tauhid ini akan tumbuh dan berkembang. Nah, bila tauhid ini tumbuh, berkembang, maka tauhid ini akan berbuah. Nah, apa buahnya tauhid? Nah, para ulama menjelaskan bahwa buah tauhid itu ada 5. Jadi bila tauhid ini kita rawat dengan banyak tafakkur, tauhid ini kita rawat dengan banyak zikir, maka tauhid ini tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah, buah tauhid itu ujar para ulama ada 5. Yang pertama syuhudul af'al. Yang kedua syuhudus sifat. Yang ketiga syuhuduz zat. Kemudian yang keempat syuhudul kasrah bil wahdah. Yang kelima syuhudul wahdah bil kasrah. Itu buah tauhid apabila dirawat dengan banyak tafakkur dan banyak zikir tadi. Jadi buahnya yang pertama syuhudul af'al, yang kedua syuhudus sifat, yang ketiga syuhuduz zat, kemudian yang keempat syuhudul kasrah bil wahdah, yang kelima syuhudul wahdah bil kasrah. Nah dari 5 buah tauhid itu minimal satu yang kita miliki, yaitu syuhudul af'al itu, syuhudul af'al. Nah kalau itu ada pada diri kita, maka kita termasuk ashabul yamin.
apabila syuhudul af'al ini ada pada diri kita, berarti kita sudah masuk dalam golongan ashabul yamin. Syuhudul af'al itu la nara fi'lan fil kaun illa fi'lallah. Itu syuhudul af'al. La nara fi'lan, kita tidak melihat satu perbuatan pun di alam ini kecuali itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Anas bin Malik, beliau menceritakan, nah ujar Anas bin Malik, selama aku melayani berkhadam lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada pernah Nabi itu maniwas aku 5 pa'al tahu, kenapa ikam menggawe ini, atau 5 tarak tahu, kenapa engkau meninggalkan ini, kada pernah ujar Anas. Nah karena Nabi sudah syuhudul af'al, la nara fi'lan fil kaun illa fi'lallah, tidak melihat satu perbuatan di alam ini kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, riya. Nah, riya kita bersihkan, kita buang dari diri kita dan diganti dengan perhiasan yang namanya ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Ujar Allah, ikhlaskan ulihmu akan amal, niscaya mencukupi akan engkau dari amal itu ulih yang sedikit. Riya secara ringkas, kita beribadah kepada Allah didorong oleh sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Pengertian riya secara ringkas, kita beribadah, kita sembahyang, kita membaca Al-Quran, kita menuntut ilmu misalnya. Nah kita beribadah kepada Allah didorong oleh sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, didorong oleh makhluk. Contohnya kita memberi dengan tujuan supaya dipuji, itu riya. Kita memberi, bersedekah lawan orang tujuannya supaya dipuji, nah itu riya. Nah kemudian ikhlas ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas yang murni, ikhlas yang 100%. Ikhlas yang murni ini beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah, sedikit pun tidak ada yang lain. Ini ikhlas yang murni, beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah, sedikit pun tidak ada yang lain. Inya sembahyang, inya bersedekah, inya membantu orang, inya menuntut ilmu, murni semata-mata menjunjung perintah Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas yang nomor 2, kedudukannya beribadah karena mengharap surga atau takut kepada neraka. Ini ikhlas juga. Ikam kenapa sembahyang? Aku jarnya hendak masuk surga. Yang saikung kenapa ikam sembahyang? Aku jarnya takutan masuk neraka. Ini ikhlas juga, cuma nomor 2, kada murni. Nah yang ketiga, ujar Imam Ghazali, masuk ikhlas juga. Nah contohnya orang yang bersedekah, membantu orang misalnya, bersedekah. Nah karena menjunjung perintah Allah dan ada sedikit ingin dipuji orang, dan andai tidak dipuji orang, dia tetap bersedekah. Nah ini ujar Imam Al-Ghazali masih ikhlas. Ini bersedekah, membantu orang, menjunjung perintah Allah, nah cuman ada sedikit hendak dipuji oleh orang. Nah tapi seandainya kada dipuji orang, tetap inya bersedekah. Nah ini masih dalam ikhlas juga. Nah jadi riya kita hilangkan, kita ganti dengan pakaian ikhlas.
Nah kemudian ujub. Nah ujub ini merasakan bahwa ibadah itu terbit dari diri sendiri. Merasakan bahwa ibadah itu terbit dari diri sendiri dan lupa bahwa itu adalah anugerah Allah. Nah, ujub kita hilangkan, kita ganti dengan perhiasan zikrul minnah, mengingat pemberian, mengingat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita wajib zikrul minnah, kita wajib mengingat anugerah Allah apabila timbul durungan ujub, itu wajib. Apabila kadada durungan ujub, sunnat hukumnya kita mengingat anugerah Allah. Tuntung sembahyang misalnya, anggap misalnya sembahyang tahajud, lalu tuntung sembahyang tahajud timbul model merasa harap, merasa heran, merasa takjub lawan diri sendiri nih. Artinya aku ini termasuk orang baik nah, kawan sembahyang tahajud sedangkan kawan-kawan kada denang tahajudnya. Nah apabila ada durungan ujub, wajib kita mengingat anugerah Allah itu. Artinya aku kawa tahajud ini karena ditolong, karena taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita kawa hadir ke majelis ilmu, timbul dalam hati merasa baik daripada orang. Wah aku nih orang baik nah, kawa hadir ke majelis ilmu, banyak nih orang yang kada kawa tolakan. Nah ketika ada durungan ujub, kita wajib mengingat pemberian anugerah Allah. Artinya aku kawa hadir ke majelis karena taufik dan hidayah dan pertolongan Allah, wajib itu. Jadi kita wajib zikrul minnah, wajib mengingat anugerah Allah apabila timbul durungan ujub. Apabila durungan ujub kadada, maka sunnat hukumnya zikrul minnah tadi. Dalam kitab Sirajut Talibin dikisahkan ada seorang ahli ibadah, beribadah 70 tahun dalam guha. Nah, jadi gawiannya si abid ini 70 tahun beribadah aja dalam guha. Nah kemudian suatu ketika si abid ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa lawan Allah. Nah sekalinya doanya kada dikabulkan oleh Allah. Lalu si abid ini merasa heran, merasa sakit hati, doanya kada dikabulkan Allah. Lalu si abid tadi merasa bahwa dirinya masih kotor, bahwa dirinya masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian Allah menurunkan malaikat dengan rupa laki-laki. Malaikat tadi berkata kepada ahli ibadah tadi, ujar malaikat, wahai si abid, nah perasaan engkau, pengakuan engkau bahwa engkau merasa masih kotor, engkau merasa masih banyak dosa, itu jauh lebih baik nilainya daripada amal ibadah engkau nang 70 tahun tadi. Karena kalau ujub ini kada kita hilangkan dalam hati kita, timbul idlal kaina, merasa punya jasa, merasa ada pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Allah, qul lil qawiyyi la yu'jibannaka quwwatuk fa in a'jabatka quwwatuk fadfa'il mauta. Wahai Rasulullah, katakan ulihmu kepada orang nang kuat, jangan sekali-kali kekuatan engkau itu membuat engkau ujub. Jangan sekali-kali kekuatan engkau itu membuat engkau merasa hebat. Napa in a'jabatka quwwatuk fadfa'il mauta, maka jika kekuatan engkau itu membuat engkau ujub, maka tulaklah kematian. Orang-orang yang merasa kuat nih, yang kada ingat bahwa kekuatan itu pemberian Allah, coba panggil Tuhan tulak kematian itu. Kalau bujur-bujur kuat, nah kalau bujur-bujur kuat tulak pang kematian itu. Nah,
Namrud saja yang merasa hebat dikirim Allah nyamuk aja, kada kawa menolak, nyamuk aja dikirim Allah. Nah kemudian ujar Allah, wa qul lil alim la yu'jibannaka ilmuka fa in a'jabaka ilmuka fa akhbirni mata ajaluk. Dan katakan olehmu wahai Rasul kepada orang yang alim, jangan sekali-kali ilmu engkau itu membuat engkau ujub. Maka jika ilmu engkau itu membuat engkau ujub, napa akhbirni, maka kabarkan kepadaku, ujar Allah, mata ajaluk, kapan engkau itu akan mati. Coba bang, yang merasa alim-alim nih lupa bahwa ilmu itu pemberian Allah. Coba bang, ujar Allah, tangguhi apabila ikam mati, tahulah. Nah. Kemudian waqul lil ghaniyyi la yu'jibannaka maluka wa ghinaka fa in a'jabaka fa at'im khalqi ghidaan wahida. Dan katakan olehmu wahai Rasul kepada orang kaya, jangan sekali-kali harta engkau, kekayaan engkau membuat engkau ujub. Nah maka jika harta engkau, kekayaan engkau membuat engkau ujub, maka beri makan seluruh makhlukku satu kali aja makan pagi. Orang yang merasa kaya nih lupa bahwa kekayaan itu pemberian Allah. Coba panggil Tuhan sekali aja nah beri makan pagi seluruh makhluk ini. Kayak Pak Haji Sugihinya terima habis harta seduniaan ini nah, sealamanan sekali aja makan pagi gratis seduniaan. Nah ini ditujukan kepada orang-orang yang kaya, yang ujub, yang kada ingat bahwa kekayaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin wal hadirat para muhibbin rahimakumullah, itu sedikit tambahan dari penjelasan nama Allah Al-Baqi. Nah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah dan pertolongan oleh Allah sehingga kita bisa menghilangkan sifat-sifat yang tercela dari diri kita, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ayyuka bimajidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asrar tarki ahyar wa tayyiba bi sayyidina maulana muhtar wa ala rasulillah dalik. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin warzuqna. Allahumma arina haqqa wajnatina wa ahwarina al-batila wajnatina ba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasad al-umur wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina bi sikratil maut. Allahumma awin alaina bi sikratil maut. Allahumma awin alaina bi sikratil maut wa najata minan nar wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rahmatana innaka wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna auladina walidikum minal khair bittaqwa istiqamah bitta'ati rasul. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.